Akhirnya Presiden Soekarno mengutus orang Arab, kakeknya Pak Anies Baswedan, yaitu Pak A.R. Baswedan, diutus oleh Presiden Soekarno untuk melakukan lobby-lobby kepada pemimpin dunia Arab. Alhamdulillah berhasil. Lah sekarang ini aneh, ada tokoh yang anggotanya jutaan, tokoh Islam, ya, tokoh ormas Islam. Beliau memberikan statement, tidak ada Indonesia kalau tidak ada Cina. Dari mana baca sejarah ini? Saya itu bolak-balik saya cari, Pak, nggak ketemu itu. Kalau dari dulu yang namanya Cina itu pengkhianat. Bahkan sampai Indonesia merdeka tidak mau menjadi bangsa warga negara Indonesia. Akhirnya saya cari jejak digitalnya tokoh ini. Nggak tahunya ternyata ketemu, Pak. Ternyata beliau dapat min amplop Ipin Pulus. Makanya satu-satunya kota yang melarang Cina memiliki tanah itu cuma satu, Jogja. Sultan Hamengkubuwono. Itu sudah sampai hari ini nggak boleh orang Cina memiliki tanah. Itu cuma ada di Jogja. Palestina, benar-benar Indonesia hutang budi kepada Palestina. Kemudian sejarah yang kedua, pada masa kekhalifahan Turki Utsmani ada seorang sultan yang cukup fenomenal, sultan yang ke-34, yaitu Sultan Abdul Hamid II. Pada masa Daulah Utsmaniyah, kekhalifahan Turki Utsmani, Masya Allah, beliau kerahkan seluruh SDM-nya untuk menyelamatkan Masjidil Aqsa. Tapi akhirnya qadarullah, tanggal 10 Februari 1918 Miladiyah, beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan jasa-jasa beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau ini tokoh fenomenal setelah Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, kemudian Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah, dalam era kontemporer kekinian, tepatnya 1 tahun sebelum Indonesia merdeka, berarti 1944. 1 tahun sebelum Indonesia merdeka, yang pertama kali memberikan dukungan kemerdekaan Republik Indonesia adalah mufti dari Palestina, yaitu Syekh Muhammad Amin Al-Husaini rahimahullah. Beliau inilah pertama kali yang mendukung kemerdekaan Republik Indonesia. Makanya ini delegasi dari Indonesia kanan kirinya ini memberikan ucapan terima kasih kepada mufti Palestina. Berarti Indonesia hutang budi kepada Palestina, ya. Makanya Bapak Ibu jangan kaget kalau dalam preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di situ ditulis segala macam bentuk penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan. Makanya dari konstitusi negara ini Indonesia wajib berada di garda terdepan untuk membantu perjuangan Palestina, siapapun presidennya, karena itu konstitusi negara, wajib berada di garda terdepan. Kemudian sebelahnya mufti Palestina, ya, sebelahnya Syekh Muhammad Amin Al-Husaini ini ada orang yang agak hitam kulitnya, namanya Muhammad Ali Thohir. Jadi Muhammad Ali Thohir itu tahun 1944, beliau itu saudara kaya Palestina, nyerahkan semua hartanya di Bank Al-Arabiyah, diserahkan semuanya kepada Presiden Soekarno untuk perjuangan sampai Indonesia merdeka. Berarti Pak, Bapak, Ibu-ibu, orang Palestina, ya, itu bantu perjuangan Indonesia tidak hanya sekedar spiritual tapi material juga. Ya, tidak hanya moral, tapi juga material. Sampai akhirnya Presiden Soekarno itu nulis resmi negara. Selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan pada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menantang penjajahan Israel. Ini resmi tanda tangan Presiden Soekarno tahun 1962. Kenapa? Palestina, benar-benar Indonesia hutang budi kepada Palestina. Kemudian yang kedua, Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah, ulama yang mendukung kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1944 itu adalah Syekh Hasan Al-Banna, Mesir, pendiri Ikhwanul Muslimin. Ini delegasi dari Indonesia mengucapkan terima kasih. Ini sejarah, Pak, yang nggak bisa dihapus. Setelah itu dua ulama, satu dari Palestina, satu dari Mesir. Akhirnya Presiden Soekarno mengutus
orang Arab. Kakeknya Pak Anies Baswedan, yaitu Pak A.R. Baswedan, diutus oleh Presiden Soekarno untuk melakukan lobby-lobby kepada pemimpin dunia Arab. Alhamdulillah berhasil, Pak. Sehingga akhirnya seluruh pemimpin dunia Arab mendukung kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, sekarang ini aneh, ada tokoh yang anggotanya jutaan ini, Pak. Tokoh Islam, ya, tokoh ormas Islam. Beliau memberikan statement, tidak ada Indonesia kalau tidak ada Cina. Astagfirullah. Dari mana baca sejarah ini? Saya itu bolak-balik saya cari, Pak, tidak ketemu itu. Kalau dari dulu yang namanya Cina itu pengkhianat. Bahkan sampai Indonesia merdeka tidak mau menjadi bangsa warga negara Indonesia. Dia tetap dua kewarganegaraan. Makanya orang-orang Cina itu namanya dua, nama Cina dan nama Indonesia. Kenapa? Dia tidak mau menjadi bangsa Indonesia, menjadi warga negara Indonesia. Makanya bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, dari dulu sudah Cina itu pengkhianat. Makanya satu-satunya kota yang melarang Cina memiliki tanah itu cuma satu, Jogja. Sultan Hamengkubuwono. Itu sudah sampai hari ini nggak boleh orang Cina memiliki tanah. Itu cuma ada di Jogja. Itu. Bahkan sampai Pak Karno itu, kenapa sampai terjadi pengusiran orang-orang Cina dari Indonesia? Kenapa sampai diusir itu, Pak? Kenapa Pak Karno waktu itu jangan sampai rakyat ini jadi gedibal, Pak? Gedibal itu jongos, Pak. Ternyata benar kan? Sekarang nggak usah jauh-jauh di Jawa Timur, Pak. Mulai dari elit Jawa Timur sampai tingkat kecamatan, ya kan? Itu sudah jadi jongosnya Cina. Ini sekarang. Ini. Bapak-bapak, akhirnya saya cari jejak digitalnya tokoh ini. Tidak tahunya ternyata ketemu, Pak. Ternyata beliau dapat amplop bin fulus dari Duta Besar Cina untuk Indonesia. Berapa, Pak? 100 juta rupiah. Untuk ngomong tidak ada Indonesia kalau tidak ada Cina. Dikasih amplop 100 juta. Astagfirullah. Padahal dia ini pemimpin ormas terbesar se-Indonesia. Astagfirullah. Nemen sudah. Jadi ini zamannya orang munafik ini sudah. Ya. Dah, nggak usah dibahas lagi. Ya. Akhirnya Indonesia di Majelis Umum PBB, Duta Besar Indonesia untuk PBB tetap menegaskan Indonesia akan tetap memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Kenapa? Konstitusi negara.